Saat Yang Taesan tengah membeli kopi di mesin penjual otomatis, tiba-tiba seorang gadis cantik berambut ungu menghampirinya. Taesan cukup terkejut melihat gadis itu, apalagi saat dia mengulurkan tangannya ke arah Taesan dengan jari-jarinya yang ramping dan kulit seputih salju yang baru turun. Tanpa basa-basi, gadis itu langsung berkata, tempat ini satu-satunya yang menjual kopi kaleng. Apa kau mahasiswa hukum? Ini pertama kalinya aku melihatmu di sini. Yang Taesan menjawab dengan tenang. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, gadis berambut ungu itu berkata sambil tertawa, hahaha, tidak. Aku cuma ingin bilang, tidak ada cowok sekeren kamu di jurusan hukum. Taesan tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Gadis itu lalu menunjuk ke arah sekelompok mahasiswa yang sedang memperhatikan mereka, lihat orang-orang aneh di sana. Kebanyakan mahasiswa hukum terlihat tua seperti mereka. Kau menonjol di antara mereka. Saat gadis itu terus berbicara, Yang Taesan tiba-tiba menyodorkan kopi kaleng kepadanya. Ini, ucap Taesan, menyerahkannya. Dalam hati, Taesan berpikir, jadi aku termasuk mahasiswa yang kelihatan tua, ya. Gadis berambut ungu itu menerima kopi kaleng dan berkata, wah, ini hangat sekali. Kau tahu, pemanas di ruang seni sangat buruk dibanding ruangan lain. Ini bentuk diskriminasi, kan? Taesan dalam hati bergumam, apa yang dia katakan? Kenapa dia bilang begitu padaku? Tapi sekarang Taesan sadar, gadis di depannya adalah si Nona dari jurusan seni. Ia pun menawarkan, kalau begitu, kau bisa menggunakan hotpackku jika mau. Gadis itu tertawa, hahaha, aku sampai lupa soal suhu karena terlalu fokus menggambar. Tanganku membeku, sepertinya kapasitas jantungku terlalu kecil untuk tubuhku yang tinggi. Dalam hati, Taesan bingung, cewek ini ngomong apa sih? Absurd banget. Lalu, tanpa basa-basi, Taesan bertanya langsung, apa kau punya urusan denganku? Gadis itu tiba-tiba menjadi serius dan balik bertanya, kau angkatan berapa? Sudah kuduga, dia pasti punya tujuan, pikir Taesan. Ia menjawab santai, bukankah mengungkapkan informasi sebelum bertanya itu adalah prinsip dasar komunikasi? Gadis itu tertawa, hahaha. Ya, aku lupa. Namaku San Yuri, angkatan 06. Jurusan seni lukisan barat. Kalau begitu, bagaimana denganmu? Aku Yang Taesan, angkatan 08, jurusan hukum. Angkatan 08, jadi kau mahasiswa baru, iya. Hari-hari ini cepat sekali berlalu. Rasanya seperti baru kemarin aku masuk universitas, dan sekarang sudah tahun ketiga. Aku sedih mengetahuinya. Taesan bergumam dalam hati, cewek ini agak aneh. Ia pun berkata, daripada sedih, bukankah seharusnya kau bahagia? Hanya tinggal 2 tahun lagi. Manfaat dan kebahagiaan dari pendidikan lebih besar dari yang kita kira. Yuri menjawab, apa mahasiswa baru sedang memberi kuliah pada seniornya soal kehidupan kampus? Taesan tersenyum dalam hati, aku suka bagaimana dia tetap berbicara formal meski dia senior. Dan kecantikannya, luar biasa. Ia pun menjawab, bukan ceramah. Aku hanya mengubah cara berpikirmu. Kita harus menggunakan waktu di kampus ini untuk menciptakan peluang masa depan. Tuhan memberi kita banyak waktu, kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik? Yuri berkata, kau mahasiswa baru, tapi tetap mahasiswa hukum, ya. Tolong jangan bicara seperti itu kalau nanti ikut kencan buta. Penampilanmu sih bagus, tapi gaya bicaranya seperti orang tua. Dalam hati, Taesan mengakui, dia benar. Aku memang sudah tua, tapi aku kembali ke masa lalu. Ia pun berkata, aku tidak sebodoh itu untuk berbicara seperti ini di kencan buta. Jadi, kau hanya melihatku seperti ini. Yuri balik bertanya, kenapa? Kenapa kau hanya seperti ini denganku? Taesan menjawab, katamu kau sedih, bukan? Aku hanya ingin memberimu saran. Kalau aku terlalu kasar, maafkan ya. Yuri pun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku senang mendengar nasihat hidup darimu. Dan kau bahkan memberiku kopimu. Percakapan mereka disaksikan oleh banyak mahasiswa yang merasa iri. Mereka semua tahu, gadis yang sedang berbicara dengan Taesan adalah San Yuri, mahasiswi jurusan seni yang terkenal dengan kecantikannya. Para mahasiswa yang melihat kejadian tadi mulai bergumam, bukankah itu San Yuri, gadis tercantik di Fakultas Seni? Wow, iya, itu benar-benar dia. Kita beruntung bisa melihatnya hari ini. Tak lama setelah itu, Yuri berkata, aku akan memberimu hadiah. Sini, berikan ponselmu. Apa yang kau tunggu? Kenapa kau malah malu-malu begitu? Mengulurkan tanganku seperti ini membuatku sangat malu, tahu? Iya, ucap Jang Taesan, sembari malu-malu menyerahkan ponselnya kepada Yuri. Yuri pun langsung mengetikkan sesuatu di ponsel itu, ia memberikan nomor teleponnya. Kejadian ini tentu saja disaksikan oleh banyak orang, dan sontak membuat mereka terkejut. Seorang San Yuri, gadis tercantik di jurusan seni, memberikan nomor teleponnya secara cuma-cuma kepada pria yang bahkan tak dikenal banyak orang. Tak berhenti sampai di situ, Yuri juga berkata, kalau kau tidak sibuk, kau bisa menghubungiku. Jang Taesan hanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, para cowok yang menyaksikan hal itu melongo tak percaya.
Ini tidak mungkin, itu Yuri, gumam mereka. Bagi mereka, mendengar ucapan seperti itu langsung dari Yuri bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan. Kemudian, suasana berpindah ke ruang kuliah. Di sana, para mahasiswa tampak serius dan fokus duduk di tempat masing-masing sambil mendengarkan seseorang berbicara. Namun berbeda dengan yang lain, Jang Taesan malah terlihat malas-malasan sambil memainkan bolpennya. Apa yang harus kulakukan dengan suasana canggung ini? Pikirnya. Di hadapan para mahasiswa, seorang pria mulai memperkenalkan diri. Salam kenal, semua mahasiswa Angkatan 8. Aku mahasiswa tahun ketiga, Angkatan 3, dan baru saja kembali dari wajib militer. Aku menggunakan waktu berhargaku untuk melayani sebagai ketua BEM, jadi tolong maklumi kalau aku berbicara agak informal. Kami akan mengadakan orientasi untuk mahasiswa baru. Jika memungkinkan, aku ingin kalian semua hadir. Itu adalah kesempatan kalian bertemu dengan para dosen dan senior tercinta kalian. Aku akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Setiap kelompok berisi 20 orang, jadi kalian yang berjumlah 200 akan dibagi menjadi 10 kelompok. Kalian tak harus langsung berteman dengan semua orang, tapi mulailah mengenal teman satu kelompokmu. Kalian juga akan menyapa senior yang memimpin grup kalian, dan memilih seorang ketua kelompok. Kelompok 1, datanglah ke lorong. Sisanya tunggu di sini. Kemudian, scene berpindah lagi. Seorang gadis berambut putih melambaikan tangan dan memanggil mahasiswa baru. Kelompok 10, silakan berkumpul di sini. Mari saling mengenal satu sama lain. Kalau kalian mendengarkanku dengan baik, senior yang cantik ini akan mentraktir kalian malam ini. Ayo cepat berkumpul. Para mahasiswa cowok tampak semangat melihat kecantikan sang senior. Sang senior berkata lagi, "Oh, lihat anak-anak manis ini. Aku akan baik pada kalian semua dan melakukan tugasku dengan sungguh-sungguh kali ini." Mahasiswa dari jurusan bisnis juga setuju untuk ikut orientasi. Dan kalian perlu tahu, para profesor di jurusan bisnis sangat bangga dengan fakultas hukum, jadi mari kita semangat dan siap naik ke atas panggung. Di antara kelompok itu, ternyata Jang Taesan juga termasuk dalam kelompok 10. Ia lalu bertanya pada senior tersebut. "Permisi, bolehkah aku tahu namamu, senior?" Senior itu menjawab, namaku ada di papan namaku ini. Aku Kang Arin, dari Angkatan 06, jurusan hukum. Namaku agak menyeramkan, iya. Tapi kamu siapa? Kau tampan sekali. Kau mungkin bisa jadi selebriti. Jang Taesan menjawab, perkenalkan, namaku Jang Taesan. Jadi kau anak yang sombong itu, iya, ucap Kang Arin tiba-tiba. Apa, anak yang sombong? Batin Jang Taesan, apa maksudmu? Tanyanya. Kang Arin menjelaskan, itu karena kau bilang pada para profesor, jika kau tak lulus ujian kedua di tahun keduamu, kau akan keluar. Bahkan kau menyarankan tes IQ untuk menarik hati para profesor. Jang Taesan menjawab, yap, kau benar. Apa kau punya masalah dengan itu? Kang Arin terkejut mendengar jawaban itu. Jang Taesan lalu tersenyum, dan dalam hati berkata, "Haha, diremehkan oleh senior. Aku tak sebodoh itu. Para senior ini bahkan tidak selevel denganku. Aku telah mengumpulkan miliaran dolar. Sekarang, asetku bertambah lebih dari 100 miliar won per hari. Aku bukan anak sombong, aku adalah orang terkaya di Republik Korea saat ini." Ya, aku adalah Jang Taesan. Senyuman misterius Jang Taesan membuat Kang Arin sedikit bergidik. Kau tersenyum, ucapnya, apa yang akan terjadi antara mereka selanjutnya? Sebelumnya, Yang Taesan tersenyum di depan senior ceweknya dan berkata dalam hati bahwa dia adalah orang terkaya di Korea saat ini. Kemudian, adegan berpindah, terlihat Yang Taesan sedang berada di dalam mobilnya sambil menerima telepon dari seseorang. Orang itu berkata, "Kau membawa mobil luar biasa, mahasiswa baru. Kau sangat luar biasa." Di sisi lain, saat Yang Taesan berada di dalam mobilnya, ia melihat para senior dan junior dari kelompok 3 sedang mencari tempat untuk minum-minum bersama. Kelompok 3, ayo mulai acara pencarian bakat tim kita dengan minum bersama. Aku tahu tempat yang bagus, ucap seorang senior. Para junior berteriak gembira, wah, senior Jong Hong Sunbae memang yang terbaik. Lalu, Yang Taesan yang sedang menelepon seseorang, belum diketahui siapa yang ditelepon, berkata, "Sunbae, kau ada di mana? Aku akan menjemputmu." Orang ditelepon menjawab, "Apa sekarang?" "Ya, sekarang Sunbae," jawab Taesan. "Oh, kalau begitu, tunggulah aku di depan gedung Art Center nomor 50 yang berada di belakang Fakultas Hukum. Aku akan segera keluar." Yang Taesan pun langsung menghidupkan mobilnya dan meluncur ke tempat yang disebutkan tadi. Orang-orang yang melihat mobil Yang Taesan dibuat sangat takjub, terutama para cewek. Mereka berkata, "Wah, mobil apa itu? Tunggu, bukankah dia orang yang kita lihat tadi?" "Ya, aku tadi melihatnya. Tapi mobil itu, bukankah itu Porsche? Sepertinya dia anak orang kaya," ucap para cewek-cewek itu sambil memperhatikan mobil Yang Taesan yang melaju menjauh dari mereka. Kemudian adegan berpindah ke tempat Yura. Di sini, Yura mengatakan kepada seseorang di sampingnya, "Apa mahasiswa baru bisa mengendarai mobil?"
Ternyata, orang yang diajak bicara Yura itu adalah Yang Taesan, dan orang yang ditelepon Yang Taesan tadi adalah Yura ini. Yang Taesan mengendarai mobilnya dengan sangat kencang sampai-sampai membuat rambut Yura berantakan. Dalam hati, Yura berkata, "Ini kan mobil mewah, apakah dia anak orang kaya?" Tapi dia menyalakan pemanas di kursi, jadi dia juga punya perasaan. Yura pun tersenyum sembari melirik ke arah Yang Taesan, lalu berkata dalam hati, "Semoga saja aku sedang tidak ditipu." Tak lama kemudian, Yang Taesan berkata kepada Yura sambil mengedipkan matanya, seolah sedang menggoda Yura, "Ini akan sedikit berbahaya, jadi tolong kencangkan sabuk pengamanmu, ya." Yang Taesan juga berkata, "Sebaiknya, kita pergi kemana ya? Apa kau punya tempat favoritmu?" Yura menjawab, "Ah, iya. Ada sebuah restoran Sundai bernama Nenek Bermulut Kotor. BTW, nama restorannya aneh juga ya, guys." "Baiklah, ayo kita ke sana," jawab Yang Taesan, seolah-olah dia sudah mengetahui tempatnya. Yura yang melihat Yang Taesan tidak bertanya lagi soal lokasi restoran itu pun bertanya-tanya dalam hati. Kenapa dia nggak bertanya lagi kepadaku soal di mana lokasinya? Apakah dia sudah tahu tempatnya? Tapi bagaimana dia tahu tempat itu? Apakah dia tinggal di lingkungan ini? Beberapa waktu kemudian, di tengah perjalanan, Yura bertanya kepada Yang Taesan. "Kau benar-benar pandai mengemudi, ya? Apa ini mobilmu?" Yang Taesan menjawab, "Ya, ini adalah mobilku." Dalam hati, Yura berkata, "Dia dari keluarga macam apa? Bagaimana bisa keluarganya memberikan mobil sport yang harganya lebih dari beberapa miliar?" Karena penasaran, Yura pun bertanya lagi, "Di mana kau tinggal?" "Aku tinggal di dekat kota provinsi." "Orang tuamu pasti pekerja Indonesia?" tanya Yura. Yang Taesan menjawab, "Ayahku hanya menanam apel." "Apel? Pertanian apel." "Ya, sepertinya pertaniannya itu cukup besar," jawab Taesan. "Ya, memang sih. Pertanian ayahku memang cukup terkenal di lingkungan kami. Tapi itu adalah apel organik, jadi tidak terlalu laris." Dalam hati, Yura berkata, "Apa, apel organik tidak laris dan dia punya Porsche? Apa dia sedang mencoba bercanda denganku ya?" Lalu, Yura bertanya lagi kepada Yang Taesan, "Kalau begitu, apa pekerjaan ibumu?" "Ah, kalau ibuku, dia hanya seorang ibu rumah tangga yang suka menggambar." "Ibu rumah tangga? Kalau begitu, siapa yang membelikanmu mobil ini? Bukankah ini sangat mahal?" tanya Yura yang terheran-heran. Yang Taesan pun menjawab, "Aku membelinya sendiri." "Apa, membelinya sendiri?" ucap Yura yang terkejut. Kemudian, adegan berpindah ke sebuah restoran makanan bernama Full Malted Grandma Sundai. Susah amat namanya guys, baca aja sendiri ya, lihat aja di gambar tuh. Terlihat di sini ada makanan yang disajikan ala-ala orang Korea. Di sana, seorang nenek yang baru saja menghidangkan makanan yang mereka pesan berkata, "Oh, seorang mahasiswi yang terlihat seperti rupa licik," ucap nenek itu sambil melirik ke arah Yura. Sepertinya nenek itu mengenal Yura, "Ya guys ya." Yura pun hanya tertawa canggung, lalu berkata, "Hahaha, kok bisa aja bercandanya, Nek?" Nenek itu berkata lagi, "Dasar perawan, ini pertama kalinya kau membawa pacarmu ke sini, kan?" Yura berkata, "Hahaha, dia bukan pacarku, Nek. Dia hanya juniorku." "Bocah ini lucu juga, woi. Aku tahu kau sedang merayunya. Semua orang di sini tahu itu. Beraninya kau mencoba berbohong," ucap si nenek sambil dilihat orang-orang di belakang. Nenek itu memperhatikan sekeliling restoran dan melihat ke arah Taesan serta Yura. Ia pun berteriak ke arah orang-orang di sekitarnya, "Berhenti melihat. Jangan coba-coba mengganggu, mengerti?" Ternyata, para pelanggan di restoran tersebut terpikat oleh ketampanan Yang Taesan dan kecantikan Yura. Para cewek-cewek berkomentar, "Dia sangat tampan." Sementara para pria yang melihat Yura berkata, "Cewek itu cantik sekali. Dia pasti seorang model." Di sisi lain, saat Yang Taesan menggoreng makanan, ia melakukannya dengan sangat baik. Orang-orang yang melihat pun kagum. "Lihatlah cara memasaknya, sungguh luar biasa. Apa dia seorang koki? Kenapa dia bisa menggorengnya dengan sangat baik? Sundai goreng yang ia buat terlihat sangat lezat." Nenek itu yang penasaran bertanya kepada Yang Taesan, "Anak muda, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tapi entah kenapa, kau terlihat sangat familiar. Apa aku mengenalmu?" Yang Taesan menjawab, Tidak. Ini pertama kalinya kita bertemu." "Begitukah? Tapi wajahmu sangat familiar. Hahaha, sepertinya aku sudah melihatmu di dimensi lain." "Ya," ucap nenek itu sambil tertawa. Kemudian, nenek itu menasehati Yura, "Pastikan kau mendapatkan pemuda ini. Dari apa yang kulihat, dia adalah pria yang bisa menghasilkan gunung uang. Meskipun dia agak kurang beruntung dengan wanita, tapi gadis yang akan menikah dengannya nanti pasti sangat beruntung. Jadi, saat kau punya kesempatan, manfaatkanlah, mengerti?" Yura hanya bisa mengangguk sambil tersenyum malu-malu. Nenek itu lalu berkata kepada Yang Taesan, "Dan kau, bocah nakal, sering-seringlah berkunjung ke sini. Bahkan jika kau membawa gadis lain, aku tidak akan berkata apa-apa."
Taesan hanya bisa tertawa malu. Si nenek melanjutkan, kuasi restoran ini, anak muda. Gadis-gadis itu meneteskan air liur hanya dengan melihatmu. Apa kau tidak menyadarinya? Perkataan nenek itu diiringi dengan adegan para gadis cabe-cabean yang ada di restoran itu. Salah satu dari mereka berkata, hahaha, nenek, kau keterlaluan. Sebelum gadis itu sempat melanjutkan, nenek kembali berkata, kali ini sambil memasang ekspresi licik, jadi, untuk kemajuan kalian berdua, kalian membutuhkan alkohol. Hehehe, cengir si nenek. Intinya, nenek itu menyuruh Yang Taesan dan Yura untuk minum alkohol supaya bisa ada kemajuan dalam hubungan mereka. Entah kemajuan yang seperti apa, ya. Mungkin, ya, kalian tahu sendirilah. Dalam hati, baik Taesan maupun Yura berpikir, nenek ini banyak bicara sekali. Namun, para cabe-cabean yang duduk tidak jauh dari situ masih terus memperhatikan Yang Taesan. Mereka seolah belum menyerah dan masih berharap bisa mendekatinya. Saat nenek itu akhirnya meninggalkan meja mereka, Yura bertanya, jadi, kau belum pernah ke sini, ya? Ya, ini pertama kalinya, jawab Taesan. Tapi nenek itu bilang dia pernah melihatmu. Dan kenapa kau sangat pandai menggoreng sundae? Kau pasti sudah pernah datang ke sini beberapa kali, kan? Taesan menjawab sambil sedikit menggoda Yura dengan memainkan sumpitnya, aku cuma suka memasak, kok. Hehe, santai saja. Gaya santai Taesan itu membuat Yura tertawa. Kemudian Yura melihat ada soju dan bir di meja. Soju dan bir, apa kau akan meminumnya? Tapi kau kan masih di bawah umur. Itu mungkin melanggar hukum. Namun, Taesan menjawab santai, putra tertua nenek itu adalah kepala jaksa di kantor kejaksaan distrik Seoul. Putra keduanya adalah pejabat senior di lembaga kepolisian nasional. Dan putri bungsunya adalah seorang hakim. Jadi, polisi tidak akan pernah datang kemari. Bagaimana kau tahu semua itu? Tanya Yura, terkejut. Taesan menjawab, aku kan dari jurusan hukum. Yura menanggapi, aneh sekali. Itu seharusnya jadi rahasia. Saat hendak minum birnya, Yang Taesan mencampurkannya dengan alkohol lain, semacam minuman oplosan, gitu. Yura yang melihat itu langsung berkata, apa, kau akan mencampurnya? Dalam hati, Yura berkata, apa dia benar-benar mencampurnya? Bajingan ini. BTW, wajar si Yura berkata begitu karena minuman oplosan seperti itu masih sangat asing dan belum terkenal di zaman itu. Tapi di masa depan, minuman campuran seperti ini akan jadi tren dan dikenal sebagai somaek, campuran soju dan maekju alias bir. Yang Taesan berkata, aku sedang membuat somaek. Somaek, ucap Yura, cukup terkejut sambil memperhatikan Yang Taesan meminum minuman campurannya itu. Setelah minum, Taesan bertanya, apa kau mau mencobanya? Yura terlihat ragu-ragu, lalu menjawab, baiklah, coba beri aku satu. Namun Taesan memperingatkan, jangan memaksa. Tidak apa-apa jika kau tidak mau minum, kok. Merasa diremehkan oleh juniornya, Yura tersinggung. Ia berkata, hei, aku seorang mahasiswi seni tahun ketiga. Jangan remehkan aku, sangat biasa bagiku untuk minum sepanjang malam sampai tumbang. Mereka pun bersulang. Setelah meminum somaek itu, Yura berkata, apa ini? Kok enak sekali. Ia juga merasa rasa hambar dari birnya jadi hilang. Beri aku satu lagi. Taesan memperingatkan, kau akan benar-benar mabuk jika diteruskan. Karena minuman itu dicampur dengan soju, kadar alkoholnya tinggi. Namun Yura tidak mendengarkannya, ia malah kesal dan berkata, ada apa denganmu? Aku tidak selemah itu, jangan khawatir dan campurkan lagi. Taesan hanya bisa berkata dalam hati, wahaha, dia tidak mendengarkanku. Sepertinya dia sudah mabuk. Namun, saat mereka sedang asyik mabuk-mabukan, tiba-tiba terdengar suara dari belakang Yang Taesan. Wah, bukankah ini Seon Yura? Kau datang ke sini untuk minum, ya? Arin, ucap Yura kaget. Ternyata, orang yang menyapa Yura adalah Kang Arin, mentor Yang Taesan saat orientasi kampus dulu. Taesan yang mengenali suara itu juga berpikir, suara ini. Saat ia menoleh, mereka berdua pun saling berkata dengan wajah terkejut, apa? Ini kau. Tanpa sengaja, Kang Arin bertemu dengan Yang Taesan dan Seon Yuri. Oh ya, perlu diluruskan, namanya Seon Yuri, bukan Yura seperti yang sebelumnya disebutkan. Kang Arin cukup terkejut melihat mereka bersama dan bertanya, Yuri, bagaimana kau bisa mengenalnya? Yuri hanya tersenyum malu dan tertawa kecil, tapi Taesan langsung menimpali dengan senyuman, aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan senior Yuri, jadi aku memintanya untuk berkencan. Ucapan itu membuat Yuri terkejut. Kang Arin pun bereaksi, apa? Yang Taesan, kau serius? Kau mahasiswa baru, kan? Apa kau datang ke kampus hanya untuk pacaran? Ia lalu menggeleng pelan, aku sudah melihat kau ini tidak punya masa depan. Tapi soal menggoda wanita, kemampuanmu hebat juga. Yuri ini wanita yang selalu jomblo, jadi bagaimana bisa kalian bersama? Kalau aku terlahir sebagai laki-laki, aku pasti juga akan mencoba merayunya. Yuri hanya bisa melongo mendengar pernyataan itu. Begitu juga Taesan, yang tertawa geli dan berkata, kenapa tiba-tiba kau memujiku begitu?
Melihat makanan di meja Taesan sudah matang, Kang Arin berkata, "Ah, makanannya sudah matang." Baguslah. Ia pun langsung mengajak para junior yang bersamanya untuk makan. Para junior terlihat ragu, menyadari itu adalah meja milik Taesan, tapi Kang Arin tak peduli dan malah langsung meminum bir di meja tersebut. Setelah menyeruput birnya, Kang Arin terkejut. Bir apa ini? Kok rasanya manis dan menyegarkan? Melihat para junior masih berdiri bingung, Kang Arin membentak, "Hei, cepat duduk. Ayo kita makan bersama." Salah satu junior bertanya dengan nada penasaran, "Ngomong-ngomong, wanita itu siapa, senior?" Sambil melirik Yuri. Kang Arin menjawab, "Ah, dia. Itu Seon Yuri, senior tahun ketiga jurusan lukisan barat di Fakultas Seni Rupa. Cantik, kan? Dia juga teman masa SM aku." Yuri pun menyapa dengan ramah, "Halo semuanya, senang bertemu kalian. Aku Seon Yuri, mari kita minum bersama." Sontak, para junior menjawab dengan semangat, "Baik, senior." Dan malam itu mereka pun minum bersama sampai larut karena bir buatan Tae-san terasa sangat lezat. Keesokan paginya, Yuri terbangun di tempat tidur yang asing. Setengah sadar, ia bergumam, di mana ini? Bau spraynya harum sekali, tempat ini juga sangat nyaman." Begitu sadar sepenuhnya, Yuri langsung terkejut dan berteriak, di mana aku? Ini bukan kamar wanita." Ia mulai panik, "Mungkinkah?" Yuri celingukan, mencoba mengenali ruangan. Tiba-tiba, suara dari luar memanggil, "Kalau kau sudah bangun, segeralah mandi dan keluar." Suara itu membuat Yuri tercekat. Itu suara Yang Tae-san. Jangan-jangan ini kamarnya. Yuri mencoba menenangkan dirinya. "Tenang, Yuri, tenang, situasi macam apa ini? Aduh, sudahlah, ayo keluar dulu." Setelah keluar kamar, Yuri semakin terkejut melihat betapa besar dan mewahnya apartemen Tae-san. Di tengah kekagumannya, suara Tae-san kembali terdengar memanggil, "Sini, mari sarapan." Saat sarapan, Yuri tak tahan untuk tidak bertanya, apa yang terjadi semalam. Kenapa kita terpisah dari teman-temanku dan para junior hukum? Tae-san hanya tersenyum dan berkata, "Apakah benar-benar tidak ingat kejadian semalam?" Yuri mengerutkan kening. "Kejadian apa?" Tae-san menjawab sambil tertawa kecil, "Ya, kenapa kau melakukannya?" Yuri bingung. "Melakukan apa? Kenapa kau bilang kau menyukaiku semalam?" Yuri yang sedang ingin menyuap makanan langsung tersedak karena kaget. "Apa, aku menyukaimu?" Tae-san tetap tenang. "Iya, kau bilang begitu semalam. Katamu, kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama." Yuri makin panik. Apakah aku benar-benar mengatakan itu?" Melihat reaksi Yuri yang panik, Yang Tae-san hanya tersenyum dalam hati. "Lihatlah dia mulai panik. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Ya." Namun, apakah Yang Tae-san benar-benar berkata jujur soal pengakuan cinta dari Yuri semalam? Di sini belum dijelaskan secara pasti, jadi belum bisa dipastikan apakah Tae-san sedang berbohong atau tidak. Kemudian, Tae-san berkata pada Yuri dengan nada serius, "Tolong tanggung jawab, ya." Yuri, yang masih kebingungan, hanya bisa mematung. "Tanggung jawab," ucapnya dengan suara pelan. Aku hanya bisa minta maaf," lanjut Yuri, merasa bersalah meskipun ia sendiri tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Melihat respons Yuri, Yang Tae-san kembali berbicara dalam hati, "Senior tahun ketiga, Seon Yuri, pada akhirnya dia tetap hanya seorang gadis biasa." Adegan pun berpindah, langit tampak cerah, dan terlihat seseorang sedang memandang jam tangannya sambil bergumam, "Jam 11 pagi waktu Korea, berarti sekarang pukul 10 malam di New York, Amerika Serikat. Kurasa ini bukan waktu yang tepat." Ternyata, orang itu adalah Yang Tae-san, yang sedang mencoba menghubungi seseorang melalui ponsel. Tak lama kemudian, panggilannya tersambung. "Halo, bos, ada apa?" Sapa suara di seberang, ternyata itu adalah Robert. Tae-san menjawab, "Maaf mengganggumu malam-malam begini, Robert." Tidak masalah, bos. Ada perlu apa? Aku ingin kau segera membeli beberapa saham." "Saham apa, bos?" "Saham Hotel Felton. Total pembelian sekitar $10 miliar." Robert terdiam sejenak, lalu menjawab, "Baiklah, saya mengerti, bos. Saya akan menanganinya." Mendengar itu, Yang Tae-san berpikir dalam hati, target pertama dari penurunan ekonomi adalah sektor perhotelan dan travel. Harga saham akan jatuh, dan Sabtu ini akan ada reuni alumni ibuku di Hotel Felton. Lalu Tae-san memberikan instruksi lebih lanjut, "Robert, beli setidaknya 40% saham. Targetkan baik harga pasar maupun pasar luar." Melihat betapa serius dan terburu-burunya Tae-san soal saham Hotel Felton, Robert kembali bertanya, "Haruskah saya segera mulai melaksanakannya, bos?" Tae-san menjawab mantap, "Ya, segera mulai begitu pasar saham dibuka pagi nanti." "Baiklah, bos, akan saya laksanakan," jawab Robert dengan tegas. Tae-san pun menjelaskan strategi pembeliannya. "Gunakan metode sederhana, turunkan harga dengan short selling, lalu beli kembali saat harga anjlok. Jika kau melakukannya selama 3 hari,
kau bisa mendapatkannya dengan setengah harga pasar saat ini. Selesai dengan urusan itu, Yang Taesan kembali berbicara dalam hati. Mulai sekarang, aku akan menyelamatkan harga diri ibuku. Proyek memperbaiki hidup ibu, dimulai sekarang. Ia tersenyum dengan keyakinan penuh. Hahaha, kurasa tak banyak anak yang melakukan hal sejauh ini hanya demi menyelamatkan harga diri ibunya. Setelah Yang Taesan memerintahkan Robert untuk membeli saham Hotel Felton, adegan pun berpindah ke sekolah tempat kelulusan Yang Taesan berlangsung. Ia tampak menghadiri acara kelulusannya dengan penuh kebanggaan. Ayah dan ibunya pun datang, membuat Taesan semakin bahagia. Dengan tulus ia menyambut mereka, "Terima kasih, kalian sudah datang. Berkat kalian, aku bisa sampai sejauh ini." Tak lama kemudian, adik kembarnya datang dari belakang dan menyapanya dengan ceria, "Opa, dengan pakaian seperti ini kau terlihat jauh lebih tampan dari biasanya." Ibunya ikut menimpali, "Taesan, apa itu teman-temanmu? Mereka terus saja memandang ke arah kita dari tadi." Taesan pun melirik ke arah yang dimaksud, mendapati beberapa temannya sedang berdiri tidak jauh dari sana. Wajahnya sedikit cemberut. Kenapa mereka ada di sini? Pikirnya, ia merasa tak nyaman, seolah bisa merasakan ada maksud tersembunyi dari kedatangan mereka. Ternyata benar saja, teman-temannya menghampiri ibunya dan mulai berbicara dengan nada genit, "Ibu mertua, bukan. Saya menantu pertamamu, senang bertemu denganmu." "Saya menantu keduamu, senang bertemu juga," ujar temannya yang lain. Ucapan mereka tentu saja bukan tanpa alasan, mereka terpukau oleh kecantikan adik kembar Taesan. Taesan hanya bisa mengerutkan dahi, merasa kesal dengan kelakuan teman-temannya. Bajingan-bajingan ini benar-benar, gumamnya dalam hati. Tak lama, adik-adiknya pun mulai menyapa teman-teman sang kakak. "Opa, apa mereka ini teman-temanmu?" Dengan sedikit malu-malu, teman-teman Taesan menjawab, "Haha, iya, benar. Kami teman opamu." Namun, suasana yang semula ramai itu seketika berubah saat Yang Taesan menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. "Halo, ini Yang Taesan. Siapa ini?" tanyanya. "Opa, ini aku. Masa kau lupa lagi?" jawab suara dari seberang. Mendengar suara itu, Taesan langsung mengenalinya. "Ah, jangan-jangan ini Seorion." Ternyata benar, penelepon itu adalah Seorion, member dari girl group terkenal FOB. Mendengar nama itu disebut, teman-teman dan adik-adik Taesan langsung terperangah. "Apa, barusan dia bilang, Seorion? Apalagi, Seorion tidak sendiri." Seluruh anggota girl group FOB ikut mengucapkan selamat atas kelulusan Taesan melalui sambungan telepon. "Opa kesayangan kami, selamat atas kelulusanmu ya." Teman-teman Taesan, yang mendengar percakapan itu, mungkin karena ponselnya diaktifkan mode speaker, langsung syok. "Apa itu suara FOB?" gumam salah satu dari mereka. Begitu juga dengan adik kembarnya. Mereka bertanya dengan tak percaya, "Benarkah itu FOB? Seorion?" Reaksi mereka begitu dramatis, sampai mulut mereka menganga karena tak percaya. Namun itu belum semuanya. Salah satu anggota FOB kembali berbicara, "Opa, Seorion sudah tergila-gila padamu. Dia memanggil namamu setiap malam sambil memeluk boneka." Mendengar itu, baik teman-teman maupun adik Taesan benar-benar tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Di sisi lain, Taesan hanya tersenyum dan berkata, "Hahaha, terima kasih semuanya. Aku akan membelikan kalian makanan enak lain kali." "Benarkah, Opa, kau memang yang terbaik," balas para anggota FOB dengan antusias. Taesan melanjutkan, "Kalian tahu kan kalau sekarang aku sedang di Seoul. Apa aku bisa menghubungi kalian nanti melalui nomor ini?" Namun salah satu anggota menjawab, "Ah, sepertinya tidak, bos. Kami tak akan punya ponsel sampai kami terpilih." Taesan pun memahami situasinya. Dalam hati ia berkata, "Aku tahu, kehidupan idol sangat berat. Tidak tersentuh, tidak bebas. Jika mereka melakukan sedikit kesalahan saja, mereka bisa langsung dipecat." Akhirnya ia menjawab, "Baiklah. Aku akan menghubungi kalian saat waktunya tiba. Sampai jumpa." Adik-adik Taesan yang sedari tadi ikut mendengarkan pun masih belum percaya. "Aku tidak menyangka Opa bisa ditelepon langsung oleh anggota FOB." Teman-teman Taesan pun terlihat iri bukan main. Bajingan itu, dia bahkan bisa ngobrol dengan Seorion. Dasar brengsek, pengkhianat. Mereka pun mulai saling mendorong dan bercanda, "Hukum dia. Serang." Beberapa hari kemudian, adegan berpindah ke depan gedung Hotel Felton. Seorang pria bertanya, "Bagaimana persiapannya?" Seorang pelayan berkacamata menjawab, "Manajer umum kami telah menyiapkannya dengan sempurna." Manajer umum lalu berkata, "Tidak boleh ada kesalahan kali ini." Dalam hati, ia bergumam, dalam beberapa hari terakhir, pemegang saham mayoritas Hotel Felton telah berubah. Perubahan ini terjadi secara diam-diam. Bahkan staf junior tak mengetahuinya. Aku sendiri, sebagai manajer umum, baru tahu kemarin. Siapa sebenarnya orang itu? Tidak masuk akal. Mereka meminta layanan yang bahkan ketua grup besar pun tidak pernah minta. Lalu ia berkata kepada pelayan, "Manajer Ahan, mereka akan segera tiba."
Beritahu yang lain untuk menunjukkan keramahan terbaik kepada tamu kali ini. Baik, manajer umum, akan segera saya laksanakan. Tak lama kemudian, para tamu undangan mulai berdatangan ke Hotel Felton. Di antara mereka, terlihat Jo Sunda, yang masih tidak mengetahui bahwa Hotel Felton kini telah dimiliki oleh Yang Tae-san melalui pembelian 40% saham oleh Robert. Jo Sunda yang masih percaya diri menyapa seorang tamu lainnya, "Wah, kau terlihat sangat cantik. Aku selalu cemburu setiap melihatmu." Teman yang disapa menjawab, "Kau juga. Sejak terakhir kita bertemu, kau makin cantik. Di mana kau melakukan perawatan wajah itu?" Jo Shunja tertawa kecil, "Hahaha, aku hanya melakukan perawatan di tempat suaminya Yonja. Dia seorang ahli bedah plastik, sangat terampil. Kalau kau ingin seperti aku, kau bisa mencoba perawatan di sana." Yusok menjawab dengan nada tertarik, "Benarkah? Haruskah aku menemuinya juga?" "Iya, kau bisa menemuinya nanti. Katanya, dia juga akan datang ke sini. Kau bisa langsung minta saran darinya," jawab Jo Shunja. "Ah, benarkah? Tapi ngomong-ngomong, di mana suamimu, Jason?" tanya Yusok. "Oh, dia akan datang sebentar lagi," jawab Jo Shunja. Yusok bertanya lagi, "Apakah yang lain sudah datang?" Jo Shunja mengangguk, "Ya, sebagian orang sudah datang dan mereka ada di dalam. Tapi aku ingin memberitahumu sesuatu yang menarik. Dia akan datang." "Dia, siapa?" tanya Yusok penasaran. Jo Shunja tersenyum licik. "Kau tahu siapa? Si jalan itu akan datang. Ratu yang dulu pernah kabur dari rumah." Yusok langsung menangkap maksud Jo Shunja. "Oh, si ratu lari. Jangan bilang itu, Jang Tae-san." Jo Shunja tertawa sinis. "Hohoho, benar sekali. Semoga dia cepat datang. Aku sudah tak sabar ingin menginjak wajahnya agar dia tak berani muncul lagi di Seoul." Di tengah percakapan mereka, seorang pelayan menghampiri dengan sopan. "Permisi, pelanggan yang terhormat. Mobil lain akan segera datang. Bolehkah saya membawa mobil Anda ke parkiran?" Yusok menjawab, "Ah, baiklah." Tapi berbeda dengan Jo Shunja yang berkata, "Mobil lain." Ia menoleh dan melihat sebuah mobil mewah Bentley edisi terbatas bernilai miliaran berada di antrian paling belakang. Jo Shunja dan Yusok menelan ludah dan berkeringat dingin. "Itu, Bentley edisi terbatas. Siapa pemiliknya? Di reuni sebelumnya tak ada yang membawa mobil seperti itu." Dan ya, bisa ditebak. Orang yang keluar dari mobil itu adalah Ibu Jang Tae-san, tampil memukau dengan busana serba hitam. Tak hanya sendiri, ia juga ditemani oleh putranya, Jang Tae-san. Melihat itu, Jo Shunja dan Yusok sangat terkejut. Namun, Jang Tae-san yang melihat reaksi mereka hanya tersenyum dalam hati. "Hahaha, apa bibi gendut itu sudah terkejut hanya karena ini? Padahal masih ada kejutan lain." Ibu Jang Tae-san menyapa dengan ramah, "Sudah 20 tahun ya?" Yusok menjawab dengan senang, "Iya, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Aku bahkan belum melihatmu sejak kau menghilang dari." Yusok tak melanjutkan kalimatnya karena takut menyinggung. Untungnya, Ibu Jang Tae-san tak mempermasalahkan hal itu. "Waktu terasa begitu cepat, ya?" Yusok tersenyum. "Iya, rasanya baru kemarin aku menyapu jalanan depan sekolah. Tapi sekarang, tak terasa, umurku sudah tua." Jang Tae-san melihat Yusok menyapa ibunya dengan hangat dari mobil dan berkata dalam hati, "Bibi ini tampaknya jauh lebih baik dari Bibi Sunja." Namun tiba-tiba, Jo Shunja menyindir, "Mobil itu, apa kau menyewanya hanya untuk datang ke sini? Bukankah ini berlebihan?" Jang Tae-san keluar dari mobil dan menjawab dengan santai, "Mobil. Bukankah kau yang berlebihan karena mengatakan begitu?" Ia kemudian menyerahkan kunci mobil kepada pelayan hotel. Jo Shunja terkejut, "Kakak, anak sombong itu, Jang Tae-san." Jang Tae-san menyapa, "Halo, Bibi Sunja. Kita bertemu lagi ya." Dengan gaya santai, ia berkata, "Tadi Bibi bilang ibuku menyewa mobil itu. Bibi salah paham, itu benar-benar milik ibuku. Bahkan, ibuku mengendarainya sendiri ke Seoul hanya untuk berbelanja." "Berbelanja, pakai mobil seperti itu, memangnya berapa harga mobilnya?" tanya Jo Shunja. "Haha, tidak mahal kok, hanya sekitar 300 juta won saja," jawab Jang Tae-san ringan. "Apa, hanya 300 juta won?" Jo Shunja nyaris tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ibu Jang Tae-san kemudian menyuruh Jang Tae-san memperkenalkan diri kepada temannya yang lain. "Tae-san, perkenalkan dirimu pada teman ibu, ini Yang Hyusok." Dengan sopan, Jang Tae-san berkata, "Halo Wiwi, senang berkenalan. Namaku Jang Tae-san, putra tertua ibuku." Hyusok berkata kagum, "Kau sangat tampan. Kau bisa jadi aktor. Apakah kau mahasiswa?" "Ya, aku mahasiswa baru tahun ini," jawab Jang Tae-san. "Wah, keren. Kau kuliah di universitas mana?" "Aku baru saja diterima di Fakultas Hukum Universitas Korea." "Apa, Universitas Korea? Itu luar biasa. Kau pelajar hebat," ujar Hyusok memuji. "Selrun, kau punya anak hebat. Ini pasti berkah karena sudah melalui masa-masa sulit." Jang Tae-san dan ibunya hanya tersenyum mendengar pujian itu. Namun, berbeda dengan Jo Shunja, ia cemberut dan bergumam,
kau bahkan tidak melalui masa sulit itu, hanya putramu saja yang hebat. Jiang Tesan mendengarnya dan tersenyum dalam hati, benar sekali. Bukankah tujuan reuni ini memang untuk pamer suami, anak, dan uang? Jo Shunja yang kesal berkata, buat apa kau datang ke reuni ini, hah? Dengan santai, Jiang Tesan menjawab, hahaha, kenapa? Memangnya aku tak boleh datang ke sini? Lalu ia menambahkan dengan nada lebih serius, Bibi, aku datang ke sini karena ayahku sedang ikut pelatihan kepemimpinan, jadi aku menggantikannya. Jo Shunja menukas dengan sinis, alasanmu selalu dibuat-buat, dasar anak nakal. Hyusok mencoba menengahi, sudah, memangnya apa salahnya membawa anak? Kau juga bawa anakmu tahun lalu, kan? Jo Shunja berseru kesal, namaku bukan Sunja, tapi Sewon. Ah, maaf, aku salah ucap, ujar Hyusok cepat-cepat. Melihat suasana mulai memanas, Ibu Jiang Tesan berkata, kenapa harus kasar begitu? Sudahlah, hal sepele seperti ini tak usah diperdebatkan. Hyusok menambahkan, benar, lebih baik kita masuk saja ke dalam. Baiklah, ayo kita masuk, sahut Ibu Jiang Tesan. Di dalam hotel, suasananya sudah ramai. Banyak tamu sudah hadir, para pelayan terlihat profesional dan ramah. Furnitur hotel pun tampak sangat mewah dan mahal. Ibu Yang Taeseon dan beberapa orang lainnya memasuki Hotel Pelton. Kedatangan mereka langsung mengejutkan semua orang di sana, terutama karena sebelumnya, Ibu Yang Taeseon, yang dikenal sebagai Seolran, tidak pernah terlihat hadir di acara semacam itu. Salah satu hadirin yang mengenalinya berkata, bukankah kau Seolran? Ibu Yang Taeseon hanya tersenyum mendengarnya. Reaksi para kenalan lamanya pun bermunculan. Benarkah itu kau, Seolran? Sudah lama sekali, senang bertemu denganmu. Masih ingat aku Yongho, aku juga, Hyuk-chan. Tak mungkin kau melupakanku, kan? Sejak dulu kau tidak berubah. Kau tetap cantik seperti dulu. Ibu Yang Taeseon tersenyum hangat, menjawab, ya, memang sudah lama. Senang bisa bertemu kalian lagi. Namun, suasana yang hangat itu mendadak berubah saat seorang pria menghampiri mereka dan bertanya sopan, permisi, apakah Anda Nyonya Jo? Iya, ada apa ya? Jawab Ibu Yang Taeseon, saya Eric Benson, General Manager hotel ini, ujar pria itu sambil memperkenalkan diri. Spontan, Ibu Yang Taeseon dan teman-temannya pun tampak terkejut. Apa, kepala manajer hotel, bisik mereka heran, jangan-jangan dia kenalan Seolran. Tambah yang lain. Eric kemudian berkata, saya sangat berterima kasih karena Anda telah mengunjungi hotel sederhana kami. Sebagai penghormatan, saya telah menyiapkan sedikit hadiah untuk Nyonya Jo dan teman-temannya. Beberapa pelayan muncul dari belakang, membawa hidangan mewah dan minuman anggur kelas atas. Semua ini adalah hasil karya langsung dari head chef kami, Albert Leo, bersama timnya, jelas Eric. Ibu Yang Taeseon yang tidak mengetahui apa-apa mengenai persiapan tersebut hanya bisa melongo dan berkata, hadiah seperti ini. Para teman yang menyaksikan semua itu mulai berbisik kagum. Itu benar-benar para eksekutif hotel. Dari seragamnya, mereka pasti para chef. Lihat, itu head chef, Albert Leo. Aku tahu dia. Tak lama, Eric menawarkan wine kelas atas kepada Ibu Yang Taeseon. Apakah saya boleh menawarkan anggur ini kepada tamu VIP kami? Ini adalah anggur vintage dari tahun 1992. Silakan dicoba. Dengan bingung namun tetap sopan, Ibu Yang Taeseon menjawab, iya, baiklah. Teman-temannya makin kebingungan. Siapa sebenarnya Seolran? Dia diperlakukan layaknya tamu VIP. Apakah dia mengenal manajer hotel itu? Para staf hotel kemudian membungkuk hormat, dan Eric berkata, jika ada kekurangan dalam pelayanan kami, mohon beritahu. Saya akan menunggu Anda di belakang, Nyonya Jo. Seorang teman yang datang bersama Ibu Yang Taeseon bertanya, kau kenal kepala manajer hotel ini? Ibu Yang Taeseon menjawab dengan jujur, tidak. Ini pertama kalinya kami bertemu. Namun, semua orang yang mendengarnya tampak tak percaya. Mana mungkin, ini pasti bohong, dia pasti mengenalnya. Wah, Seolran, ternyata kau sudah sukses ya. Bagaimana hidupmu sekarang? Tanya salah satu temannya. Dan, suamimu kerja apa sebenarnya? Ibu Yang Taeseon tertawa ringan, suamiku. Dia cuma kerja di perkebunan kok. Para pria yang mendengar itu menyahut dengan tak percaya. Apa, perkebunan? Tidak mungkin, itu pasti cuma lelukonmu. Mungkin sebenarnya dia Taipan Real Estate ya. Hahaha. Di sisi lain, Jo Sunja mulai merasa geram karena semua rencananya untuk merendahkan Ibu Yang Taeseon justru berbalik arah. Ia yang berniat menjatuhkan harga diri Seolran malah menyaksikan wanita itu mendapatkan pujian dan penghormatan. Dengan kesal, Jo Sunja berteriak, bisnis apa? Mungkin ayahmu yang tukang selingkuh itu akhirnya menggunakan uangnya. Ibu Yang Taeseon, yang biasanya tenang, tiba-tiba berkata dingin, malangnya kau, Sunja. Yang Taeseon, yang memperhatikan reaksi ibunya, berkata dalam hati. Kenapa suara ibu jadi seperti itu? Tapi, dia terlihat siap menghadapi Jo Sunja. Jo Sunja masih melampiaskan amarahnya,
berhentilah membanggakan dirimu karena uang dari ayahmu yang tukang selingkuh itu. Dengan tatapan menusuk namun suara tetap tenang, Ibu Yang Taeseon menjawab. Aku tahu, sejak kita sekolah dulu, kau selalu iri padaku. Tapi aku selalu percaya, seiring waktu kau akan berubah saat sudah membesarkan anakmu sendiri. Tapi ternyata aku salah, dulu maupun sekarang, kau tetap sama saja. Jo Sunja yang makin tersulut emosi, berteriak, diam kau. Kau cuma anak haram yang cuma punya modal wajah cantik. Dasar anak haram, hasil dari orang tua yang ngelonte. Tanpa peringatan, Ibu Yang Taeseon menyiramkan segelas wine mahal ke wajah Jo Sunja dan berkata, Sunja, aku bisa saja memaafkan rasa irimu. Tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu karena telah menghina orang tuaku. Jo Sunja yang tersiram anggur pun menjerit kesal, dasar jalang sialan. Awas kau. Ia pun berlari ke arah suaminya, sambil berteriak. Sayang, aku sangat marah. Wanita gila itu berani-beraninya menyiramku dengan anggur mahal. Sayang, tolong balaskan dia. Di sini, suami Jo Sunja mulai marah-marah kepada Ibu Yang Taesan. Ia membentak, hei kau, kenapa kau menyiram istriku? Apa kau sudah gila? Sayang, cepat tuntut dia. Asal kalian tahu, suamiku ini bekerja di firma hukum Sambuk. Teriak Jo Sunja sembari menunjuk ke arah Ibu Yang Taesan. Mengetahui hal itu, Yang Taesan hanya tersenyum tipis. Ya, kalian pasti sudah bisa menebak, apa yang istimewa dari firma hukum Sambuk itu. Tepat sekali, di sana ada pengacara Jo. Dan, kalau tidak salah, firma hukum Sambuk itu sebenarnya sudah menjadi milik Yang Taesan. Kalau Mimin gak salah ingat, Yang Taesan punya 40% saham di sana. Mimin sebenarnya pengen scroll ke belakang buat pastiin, tapi takut buang-buang waktu. Jadi kalian cek sendiri aja ya. Setelah mendengar pernyataan suami Jo Sunja, Yang Taesan berkata dalam hati, oh, bekerja di firma hukum Sambuk, ya. Aku tidak akan melepaskanmu. Suami Jo Sunja lalu menuding, apa yang kau lakukan ini adalah kekerasan. Kau tahu itu, kan? Jo Sunja menambahkan, ya, itu benar, kalian akan mati hari ini. Namun, Yang Taesan yang sejak tadi diam, tiba-tiba bersuara dengan senyum sinis, kekerasan, katamu. Suami Jo Sunja yang menyadari bahwa yang berbicara barusan hanyalah seorang anak muda, langsung berkata dengan nada merendahkan, siapa kau? Berani-beraninya anak sepertimu ikut campur. Sepertinya hotel ini punya pelayan yang sangat buruk, sampai-sampai pelayannya ikut campur urusan pelanggan. Namun, Ibu Yang Taesan segera berkata, dia bukan pelayan. Dia anakku. Tatapan tajam Ibu Yang Taesan membuat suami Jo Sunja tertegun. Di tengah itu, Yang Taesan kembali berbicara, itu pencemaran nama baik. Aku akan menuntutmu karena mencemarkan nama baik ibuku. Istrimu tadi mengatakan bahwa ibuku anak haram dari perselingkuhan, dan berasal dari keluarga tidak berpendidikan. Penghinaan seperti itu tidak bisa diterima, bahkan di acara reuni. Mendengar itu, suami Jo Sunja hanya bisa diam, kesal dan marah. Tapi ia tidak bisa membantah, karena semua yang dikatakan Yang Taesan memang benar. Dalam hati, Yang Taesan berkata, paman pengacara itu pasti sadar bahwa ini benar-benar pencemaran nama baik. Dia seorang pengacara, mana mungkin tidak tahu. Tak lama, Yang Taesan menelpon seseorang, kalian pasti sudah tahu siapa. Ya, benar, dia menelepon pengacara Jo. Dalam telepon, Yang Taesan berkata, halo, Direktur Jo. Aku ingin mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Direktur Jo menanggapi, gugatan. Kamu ingin menggugat siapa? Yang Taesan menjawab, katanya, dia bekerja di firma hukum Sambuk. Sekarang dia ada di depanku. Aku akan menyuruhnya bicara denganmu. Baiklah, berikan teleponnya kepadanya, jawab Direktur Jo. BTW, ternyata benar ya guys, firma hukum Sambuk sekarang memang milik Yang Taesan. Buktinya, pengacara Jo sekarang sudah menjadi direktur di sana. Yang Taesan kemudian menyerahkan ponselnya ke suami Jo Sunja dan berkata, ambil ini. Suami Jo Sunja, yang tidak tahu siapa yang sedang ditelepon, langsung bicara, halo. Hei, kenapa kau diam? Katakan sesuatu. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan sangat keras dari telepon hingga membuat telinga suami Jo Sunja berdarah, bajingan. Ternyata kau ya, Lee Dongkoang. Suami Jo Sunja tergagap, ini siapa? Mulai sekarang, mari kita sebut dia dengan nama aslinya, Lee Dongkoang. Direktur Jo berteriak, apa kau masih tidak mengenaliku dari suaraku? Ini aku, Direktur firma hukum Sambuk. Wajah Lee Dongkoang langsung pucat pasi, berkeringat dingin. Senior. Direktur Jo melanjutkan, ya, ini aku. Dengarkan baik-baik, bajingan, apa kau tidak tahu siapa yang baru saja kau ganggu itu? Hah? Lee Dongkoang mencoba menjelaskan, senior, aku tidak. Tapi Direktur Jo memotong, diam. Di mana kau sekarang? Cepat minta maaf padanya dan datang ke kantor sekarang juga. Dasar babi gemuk bodoh, cepat lakukan. Lee Dongkoang yang kaget langsung membungkuk kepada Yang Taesan. Maafkan saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya bodoh, tolong maafkan saya.
Jo Sunja yang melihat suaminya membungkuk seperti itu langsung terkejut, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tunduk padanya? Namun, Jo Sunja terus saja ngoceh seperti kereta tak berhenti. Padahal saat itu, reputasi dan karir suaminya sedang di ujung tanduk. Tak tahan lagi, Li Dongkoang pun menamparkan istrinya. Diam, plak, cukup. Lalu ia menarik lengan istrinya dan berkata, ikuti aku. Melihat kejadian itu, Yang Taesan bergumam dalam hati, pertemuan hari ini terlalu panas ya. Setelah mereka pergi, Yusop mencoba menenangkan suasana. Ibu, jangan terlalu diambil hati ya. Jangan pedulikan mereka, aku bahkan gak lihat wajah mereka, kok. Hehe. Yang lain juga mendukung, iya, benar. Jangan pedulikan mereka, untung mereka sudah pergi. Ngomong-ngomong, kau keren banget tadi. Puji salah satu dari mereka. Aku minta maaf sudah mengacaukan pertemuan hari ini, ucap Yang Taesan rendah hati. Namun, di tengah obrolan itu, tiba-tiba muncul sebuah girl group yang membuat semua orang terkejut. Wah, apa itu? Sepertinya girl group. Astaga, lihat mereka, cantik-cantik banget. Begitu juga dengan Yang Taesan, yang tersenyum seolah sudah tahu kejutan ini sebelumnya. BTW, para emak-emak dan bapak-bapak di sana masih belum terlalu tahu soal popularitas girl group ya, guys. Mereka nggak terlalu up to date kayak anak muda. Tak lama kemudian, Sohyun menyapa semua orang, halo semuanya. Kami adalah girl group rookie, FOB. Semua orang tampak terkejut dengan kemunculan anggota girl group FOB yang tampil di tempat itu. Mereka menyaksikan penampilan para member FOB dengan penuh kekaguman. Tarian mereka memukau, dan paras mereka pun sangat cantik. Penonton pun memuji, wah, hebat. Lihatlah mereka, tarian mereka luar biasa, dan mereka sangat cantik. Di tengah pertunjukan, si Seorion berteriak kepada penonton, kami FOB, kami semua adalah kekasihmu yang cantik. Tak lama kemudian, pertunjukan mereka pun usai. Para anggota FOB melambaikan tangan sambil mengucapkan, terima kasih semuanya yang sudah menonton penampilan kami. Saat mereka hendak meninggalkan panggung, seorang manajer Hotel Fileton telah menunggu. Ia berkata, semua, kalian telah bekerja keras. Sepertinya kalian akan makin sukses ke depannya. Jadi, teruslah berusaha yang terbaik. Omong-omong, perkenalkan, namaku Changsu, salah satu manajer hotel ini. Kami telah menyiapkan makan malam untuk kalian semua, jadi silakan ikuti aku. Si Seorion dan anggota lainnya terkejut. Mereka tak menyangka akan dijamu setelah manggung. Jamuan makan malam, benarkah? Tapi, kenapa tiba-tiba? Ujar mereka heran. Tapi kami harus berbicara dulu dengan manajer kami. Changsu segera menimpali, tenang saja, saya sudah menghubungi manajer kalian, jadi kalian tidak perlu khawatir. Mendengar itu, para anggota FOB pun merasa sangat senang dan bahkan terharu. Kehidupan idol memang keras, bahkan sekadar mendapat jamuan makan pun adalah kemewahan tersendiri bila belum terkenal. Benarkah kami boleh makan-makan dulu? Wah, luar biasa, hotel ini memang yang terbaik. Dari tadi aku lapar banget, sampai rasanya mau pingsan. Seru salah satu dari mereka. Setibanya di ruang jamuan makan, mereka semua terperangah melihat hidangan yang disajikan. Meja penuh dengan makanan mewah dan minuman yang tampak mahal. Wah, makanan apa ini? Ini daging, ya, ada steak sapi, bahkan steak domba juga. Aku nggak tahu nama lainnya, tapi semuanya kelihatan enak banget. Salah satu dari mereka bahkan berkata sambil tertawa, hahaha. Melihat makanan-makanan mewah ini, rasanya ingin menangis haru. Seorang pria, yang tampaknya adalah manajer dari girl group FOB, menyampaikan, silakan kalian makan sepuasnya. Besok kalian tidak ada jadwal kok. Wah, begitu ya, ayo kita makan. Seru mereka antusias, lalu segera menyantap hidangan tersebut. Sementara itu, di tempat lain, Yang Taesan tengah berbicara dengan manajer Changsu. Saya sudah mengantarkan mereka ke ruang jamuan makan sesuai perintah Anda, lapor Changsu. Ah, terima kasih, jawab Taesan sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Yang Taesan menghampiri si Seorion dan teman-temannya. Serion, makanlah es krim ini juga, katanya sambil menyodorkan es krim. Si Seorion, yang mendengar suara dari belakang, terkejut. Siapa? Katanya sambil menoleh. Begitu ia melihat siapa yang memanggil, keterkejutannya semakin besar. Ternyata itu adalah Yang Taesan. Salah satu member FOB yang tidak mengenalnya pun panik. Wah, siapa kau? Kenapa kau ada di sini? Jangan-jangan kau orang mesum? Ya, tolong, di sini ada orang cabul, teriaknya. Namun sebelum suasana makin kacau, si Seorion tiba-tiba berlari dan memeluk Yang Taesan sambil berteriak, Opa. Saat dipeluk, Yang Taesan menerima notifikasi, Anda telah mendapatkan poin karma. Para member FOB lainnya yang belum pernah bertemu Yang Taesan dan hanya mendengarnya dari cerita Shaolin pun kebingungan. Opa, apa sih? Orion punya saudara? Tanya mereka. Masih dalam pelukan, si Seorion menjawab, bukan. Dia ini opa kita, Yang Taesan. Yang Taesan hanya bisa tersenyum canggung. Sambil memegang pinggul langsing dan mulus milik Orion, ia berkata,
Hahaha, Serion, kenapa kau berbicara seperti itu? Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan kau sudah tumbuh sebesar ini, ya? Kemudian, Yang Taesan memperkenalkan diri kepada semua anggota FOB. Halo semuanya, senang bertemu kalian, namaku Yang Taesan, apa kalian menyukai makanannya? Teman-teman Orion yang akhirnya sadar bahwa pria itu adalah Yang Taesan pun berkata, wah, jadi ini opa yang jago belajar itu ya. Mereka tertawa canggung karena merasa tidak enak hati setelah tadi mencemoohnya. Salah satu dari mereka kemudian bertanya, mungkinkah, semua hidangan ini kau yang siapkan, opa? Taesan menjawab, hahaha, enggak kok, aku hanya ingin mengajak kalian makan. Ini kan reuni dari teman-teman ibuku, dan aku juga diundang. Jadi sekalian aku ingin menepati janjiku untuk mentraktir kalian. Semua orang ia sengaja menyebut ibunya agar tidak ketahuan bahwa dialah investor utama. Kemudian, Sisi Orion bertanya, opa, bagaimana kau bisa membujuk manajer kami? Dia biasanya sangat ketat. Yang Taesan menjawab, itu rahasia. Tapi kalau kalian ingin makan atau bersantai lagi, bilang saja padaku. Anggota FOB pun terkejut, apa maksudmu? Jangan-jangan, kau pemegang saham di perusahaan kami. Dalam hati, Yang Taesan berkata, KNB Entertainment adalah perusahaan baru, jadi kami investasikan modal di sana. Terima kasih kepada pengacaraku, aku menginvestasikan 3 miliar won dan mendapat 50% saham. Kepada mereka, ia berkata, sebenarnya ini karena ibuku punya uang. Para anggota pun lega, oh, ternyata karena ibumu. Kupikir tadi kamu yang membayar semuanya. Tak lama, Sisi Orion bertanya, bagaimana kehidupanmu di kampus, opa? Apakah sudah pernah magang? Yang Taesan berpikir sejenak, lalu menjawab, belum. Tapi kalian ingin mencoba magang juga. Mereka menjawab, memangnya bisa. Taesan menjawab, akan kuusahakan. Ia lalu menelpon Yuri dan Kang Arin. Senior, bolehkah aku mempersiapkan kontes bakat sendiri? Yuri setuju, dan Arin berkata, aku percaya padamu. Para anggota FOB pun girang. Ah, benarkah? Kita akan magang. Mereka tak menyangka ucapannya tadi dianggap serius. Adegan pun berpindah ke dalam pesawat, di mana Yang Taesan duduk di kelas 1. Ia tengah mengobrol via chat, dan saat ditanya mengapa tidak ke sekolah, ia menjawab sedang melakukan perjalanan bisnis. Tak lama, terdengar pengumuman pendaratan di Hong Kong. Setibanya di bandara, ia disambut oleh Robert. Mereka tampak akrab seperti sahabat lama. Robert berkata, bos, kau makin muda saja. Taesan menjawab, tentu saja, aku memang masih muda. Mereka kemudian duduk dan berdiskusi soal politik, khususnya pemilu di Amerika Serikat. Robert berkata, demokrasi akan runtuh, tapi karena perang, kemungkinan akan kembali berkuasa. Yang Taesan menyarankan agar mereka berinvestasi pada kampanye Hillary Clinton. Kumpulkan dana politik sebanyak-banyaknya secara legal. Setelah pemilu, pihak Obama tetap butuh kandidat, ujarnya. Robert terdiam, terkejut akan pandangan Taesan. Taesan melanjutkan, Obama juga perlu membuat konsesi. Robert pun mengangguk, baik, akan segera saya lakukan. Kemudian, Yang Taesan bertanya, sudah berapa private equity fund yang kau dirikan? Robert menjawab, 35. Taesan memerintah, dalam setengah tahun, tingkatkan jadi 50. Sisakan 20 yang kau kelola, sisanya akan kupromosikan dan danai. Robert menyetujui dengan gugup, baik, saya mengerti. Taesan bertanya lagi, bagaimana soal permintaanku sebelumnya? Robert lalu menyerahkan Black Card Unlimited dari American Express. Taesan senang, akhirnya aku bisa membeli jet pribadi. Sekarang belikan aku pesawat untuk penerbangan jarak pendek dan jauh. Robert hanya bisa mengangguk. Dalam hati, Taesan berkata, seorang penguasa sejati tak akan meninggalkan jejak. Begitulah arti menjadi penguasa dunia. Yang Taesan meminta Robert untuk membelikannya pesawat pribadi menggunakan Black Card Unlimited miliknya. Setelah itu, adegan berpindah ke gedung perusahaan KNB Entertainment, agensi yang menaungi grup FOB. Seorang pria berkumis sedang asyik memotong kukunya sambil tertawa. Hahaha, aku akan melepasnya kalau itu 3 miliar. Bahkan jika FOB sudah terkenal, dan kita menghabiskan semua dana untuk mendapatkan 500 juta pun, itu masih sulit, ucapnya. Di hadapannya, seorang pria berambut mohawk bertanya, jadi, apakah kita akan melepaskannya atau mempertahankannya? Tapi jika kau memutuskan untuk mengambilnya, coba kita cari tahu dulu apakah kita masih bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi. Kalau tidak bisa, kita akan tetap bertahan dengan sponsor, dan saat harganya naik, baru kita pindah. Belakangan ini aku menemukan banyak tempat bagus, ucap pria mohawk itu dengan senyum licik. Waktu pun berlalu, si mohawk berkata, gila, masing-masing 300 juta untuk dua sisi. Jadi kau mendapat banyak uang, ya. Si berkumis menjawab, itulah kenapa aku memilih untuk mengembangkan sebuah girl group. Cukup mengembangkannya saja, bahkan jika dipoles, tak butuh biaya banyak. Si mohawk menanggapi, kau benar. Terutama seOrion, setidaknya, harganya bisa mencapai miliaran. Dan selama dia patuh, mungkin harganya bisa lebih tinggi.
Itu sebabnya aku mempertahankannya. Jadi, terus kembangkan dia sampai saatnya tiba untuk menyerahkannya kepada seseorang. Ternyata, mereka berniat menjadikan Seorion dan anggota FOB lainnya sebagai pelacur di kalangan artis. Si Mohawk berkata lagi, tunggu saja. Naikkan dulu harganya. Saat waktunya tiba, aku akan membius dan memotretnya. Seperti terakhir kali, si berkumis memperingatkan, tapi mereka akan digunakan selama 3 hari mulai besok. Si Mohawk menjawab, kebetulan investor juga bilang mereka akan membayar 2 kali lipat. Lihatlah, kenapa begitu banyak orang bodoh di dunia ini. Si berkumis tertawa, iya, pasti akan ada banyak orang idiot yang membuat kita bahagia. Adegan pun berpindah ke sebuah gedung, di mana Yang Taesan terlihat sangat kesal saat membaca sebuah artikel tentang KNB Entertainment. Apa mereka sudah gila, ucapnya geram. Pengacaranya, Joe, yang memberikan artikel tersebut, berkata, artikel itu benar. Tentang 2 bersaudara itu. 2 bersaudara, tanya Yang Taesan. Ya, kakak tertua memberi perintah, dan adiknya menjalankannya. Mereka merayu anak-anak yang mereka besarkan untuk menjadi idol, lalu menerima dana sponsor, dan melepaskannya. Ada desas-desus bahwa mereka menggunakan narkoba untuk merekam video seks dan mengintimidasi idol. Banyak korban yang tidak berani menuntut karena diancam. Ada yang terpaksa pensiun, bahkan ada juga yang bunuh diri, jelas Joe. Yang Taesan marah dan menggebrak meja. Para bajingan itu, aku harus menghancurkan mereka semua. Pengacara Joe tertawa, hahaha, baiklah. Aku akan membuat mereka terkencing-kencing. Mereka pikir bisa dapat 3 miliar. Mereka cuma sampah kecil. Aku akan tambahkan dakwaan tentang eksploitasi anak-anak, dan serahkan kasus ini ke ahli senior. Yang Taesan berterima kasih. Dalam hatinya ia bersumpah, tunggu saja kalian, dasar serangga bajingan. Aku akan menghancurkan kalian semua. Adegan berganti ke kantor KNB Entertainment. Seorang pria mencegah seseorang yang membawa banyak camilan masuk. Tunggu, apa ini? Kau tidak boleh masuk, serunya. Ternyata, orang itu adalah Yang Taesan. Ah, ini hanya camilan untuk para member FOB, ucap Yang Taesan. Manajer FOB, yang diketahui bernama Manajer Wang, menolak, tidak boleh. Para member FOB tidak boleh makan jajanan sembarangan. Itu bisa merusak tubuh mereka. Tenang saja, Manajer Wang. Aku sudah tahu kok, di sana cuma ada kentang, minuman, dan hamburger buatan sendiri yang difermentasi dengan sayuran organik dan daging sapi Korea. Kalau tidak percaya, periksa saja sendiri, jelas Yang Taesan. Manajer Wang bertanya lagi, tapi, bagaimana bisa kau masuk sampai ke sini? Kau bukan karyawan perusahaan. Hahaha, bukankah kita semua harus makan untuk hidup? Elak Yang Taesan sambil berusaha menghindari pertanyaan. Setelah melihat-lihat suasana gedung itu, Yang Taesan berkata dalam hati, bangunan ini memiliki aura suram, seperti tempat di mana hal-hal jahat terjadi. Tapi paman di depanku ini terlihat seperti orang baik. Dia tidak cocok berada di tempat seperti ini. Tapi dia tampak bisa dipercaya. Wajahnya menunjukkan keseriusan, dan 3 kerutan di dahinya menandakan bahwa jika dia bertemu pria yang tepat, dia bisa mendapatkan keberuntungan. Aku harus mempertahankan orang ini. 2. Setelah memperhatikan ekspresi Manajer Wang, Yang Taesan bertanya, apakah kau tetangga Seorion? Apa dia seorang mahasiswa jurusan hukum? Manajer Wang menjawab, ah, jadi begitu ya. Tapi ngomong-ngomong, apakah kau pemilik hotel atau semacamnya? Kau tampaknya punya banyak uang. Yang Taesan tersenyum dan menjawab, ya, aku memang memiliki beberapa bisnis seperti itu. Semuanya hasil kerja keras sendiri. Manajer Wang terkejut mendengar jawaban tersebut. Tidak mungkin, katanya. Yang Taesan pun menjawab, apakah mahasiswa baru tidak boleh berbisnis? Manajer Wang buru-buru mengoreksi, ah, maksudku bukan itu. Tapi ngomong-ngomong, apakah ada 1 hamburger untukku? Waktu pun berlalu dan kita percepat ke beberapa saat kemudian. Yang Taesan sedang diantar oleh Manajer Wang menuju tempat latihan para member FOB. Saat mereka berjalan, Yang Taesan mendengar suara para member FOB yang sedang berlatih bernyanyi dan menari. Ketika sampai di tempat latihan, Yang Taesan melihat para member FOB yang kelelahan setelah latihan panjang. Yang Taesan melihat mereka dan berkata dalam hati, wah, mereka berlatih sangat keras. Dan bau ini adalah bau keringat dari para idol group. Para member FOB yang melihat Yang Taesan datang menyambutnya dengan ceria, wah, dia kan opa. Seru mereka. Seorion juga ikut menyambut, dan saat Yang Taesan hendak menyapa mereka kembali, tiba-tiba dia merasa dirinya ditransfer ke dimensi lain. Dalam dimensi gelap itu, Yang Taesan bertanya, wah, di mana ini? Terlalu gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian, sebuah cahaya terang menyinari seorang wanita di depan Yang Taesan. Wanita itu kemudian menari dengan iringan musik, dan tariannya begitu indah. Yang Taesan yang terpesona mengacungkan kedua jempolnya ke arah wanita tersebut, karena penampilannya sangat menawan. Dalam hati, Yang Taesan berpikir, ini adalah dewi kedua yang kutemui setelah Yang Gem.
Perasaan ini sangat berbeda. Jika Dewi Yanggem adalah wanita luar biasa dari Korea, maka dia adalah Dewi Monster. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Apa kau memanggilku? Ya ampun, kau ternyata lucu sekali." Yang Taesan, yang kebingungan, bertanya, "Kak, siapa kau?" Wanita itu menjawab dengan sebuah kalimat yang agak membingungkan. Mimin tidak sepenuhnya mengerti, tetapi sepertinya itu adalah sebuah kiasan atau ungkapan yang tidak jelas. Wanita itu berkata, "Anggunlah, jangan terlalu sombong. Di Shanghai, sulit untuk kembali. Gunung Manggong pergi ke sana dan istirahatlah." Setelah mendengar kata-kata itu, tiba-tiba nama seorang wanita muncul dalam pikiran Yang Taesan. Mungkinkah itu Jinyi, Nona Huang Jinyi? Huang Jinyi adalah seorang giseng yang sangat terkenal di era Joseon, seorang wanita yang berhasil meluluhkan banyak hati pria pada zamannya. Setelah sebelumnya Yang Taesan ditransfer ke dimensi lain dan bertemu dengan Huang Jinyi, kini adegan berpindah kembali ke kampus. Di sana, Yang Taesan tampak tersenyum ceria sambil berkata, "Dengan ini, semua persiapan untuk kompetisi ke-10 Fakultas Hukum sudah lengkap. Kalau begitu, ayo kita berangkat." Tak lama kemudian, Yuri datang sambil membawa minuman kaleng dan memberikannya kepada Yang Taesan. "Ini, minumlah," ucap Yuri. "Ah, terima kasih atas minumannya," jawab Taesan. Yuri pun bertanya, "Apakah persiapanmu akhirnya selesai?" "Persiapan apa?" tanya Yang Taesan dengan heran. Yuri menjawab, "Arin bilang kau mempersiapkan kontes bakat itu sendirian." Yang Taesan pun tertawa kecil. "Hahaha, kalau soal itu, sebenarnya aku tidak menyiapkannya sendirian." Adegan berpindah ke resort Bionic Yeon. Di sana, terdengar suara seseorang yang mengeluh, "Para dosen itu terlalu banyak bicara. Padahal kita sudah sangat sibuk, tapi mereka tetap memaksa mahasiswa tahun kedua untuk ikut menonton. Gila, profesor hukum itu benar-benar kapitalis. Semua mahasiswa jurusan bisnis wajib hadir, kecuali yang tahun keempat." Ternyata, orang yang berbicara adalah dua pria yang sedang berbincang dengan seseorang berbaju merah. Salah satu dari mereka berkata lagi, "Tapi kudengar mahasiswi baru tahun ini banyak yang cantik." Orang yang mereka ajak bicara ternyata adalah Dong Seong. Ia menimpali, "Ya, aku juga mendengar rumor itu. Kalau kita bertahan sedikit lebih lama, mungkin kita bisa bertemu dengan mereka." Teman-temannya pun menggoda, "Dong Seong, kalau kau menginginkan salah satu dari mereka, tinggal bilang saja. Aku akan mencarikannya untukmu." "Hahaha, dasar kalian ini. Aku juga bisa mencarinya sendiri kok," jawab Dong Seong. Ia lalu bertanya, "Apakah acaranya sudah dimulai? Setelah ini selesai, ayo kita pergi minum-minum." Sementara itu, acara kontes bakat pun dimulai. Seorang MC tampil di atas panggung dan mengumumkan, "Mari kita nikmati pertunjukan dari jurusan bisnis." Berikan tepuk tangan meriah untuk mereka semua. Di sisi lain, Dong Seong dan teman-temannya yang baru saja masuk ke lokasi acara melihat ke arah panggung. Salah satu dari mereka berkata, "Dong Seong, itu dia." "Siapa?" tanya Dong Seong. "Yang itu loh," kata temannya sambil menunjuk. Dong Seong melirik dan tampak mengenali seseorang. "Ah, itu memang dia, si Hyerin. Dia terjebak di Gosiwon untuk belajar," gumamnya. Temannya berkomentar, "Tapi dia masih sangat cantik." Dong Seong menjawab dengan nada santai namun sinis, "Memangnya kenapa kalau masih cantik? Lagian aku sudah tahu rasanya. Dan soal rumor bahwa aku mencampakkannya, itu memang benar. Aku sudah bosan dengan rasanya yang kayak nano-nano." Catatan, pernyataan ini bercanda, jangan ditiru ya, guys. Kemudian, pertunjukan teater dimulai. Para mahasiswa baru menampilkan adegan Romeo dan Juliet. "Aku mencintaimu, Juliet. Terimalah cintaku yang membara ini," ucap pemeran Romeo. Juliet menjawab, "Tidak, Romeo. Kita tak bisa bersatu. Meski aku mencintaimu, cinta ini tidak akan pernah menyatukan kita." Penonton pun dibuat kagum, terutama oleh akting dan kecantikan sang pemeran wanita. "Siapa dia? Cantik sekali," gumam salah satu penonton. "Aku dengar dia mahasiswi tercantik dari jurusan bisnis. Seperti putri dari keluarga konglomerat," tambah yang lain. Pertunjukan pun usai, dan para penonton bersorak, "Luar biasa. Kelas 08 jurusan bisnis adalah juaranya." 3 orang penonton lainnya pun berkata, "Setelah acara ini, bisakah kita berteman?" Tak lama kemudian, sang MC kembali ke panggung dan mengumumkan, "Sekarang saatnya penampilan final dari mahasiswa baru kelas 8 Fakultas Hukum. Berikan tepuk tangan meriah." Namun tiba-tiba, seluruh lampu padam. Kenapa lampunya mati?" tanya para penonton yang terkejut. Kemudian, sebuah lampu sorot menyala dan menyorot panggung utama. Tiba-tiba, muncul para wanita berpakaian seksi di atas panggung. Ya, mereka adalah para member FOB. Bukankah itu FOB? Seru para penonton, termasuk Dong Seong dan teman-temannya. "Tidak mungkin, kenapa grup idol bisa ada di sini?" ujar mereka dengan takjub. Seorion dan para member FOB lainnya pun menyapa para penonton, "Halo semuanya. Kami adalah FOB. Kami adalah tim kelompok 10 dari Fakultas Hukum.
Apa kalian sudah siap? Mari kita bernyanyi bersama. Mereka mulai menyanyikan lagu mereka, dan suasana pun menjadi meriah. Namun, di tengah lagu, tiba-tiba Yang Taesan muncul ke atas panggung dan menyanyikan bagian selanjutnya sambil menari. Ia mengenakan topi dan kacamata hitam yang mencolok. Yerin yang melihat Taesan pun terkejut. Wah, Taesan. Namun Yang Taesan tetap melanjutkan penampilannya dengan penuh semangat, menyanyi dan menari tanpa henti dengan gaya yang khas. Pun mulai bernyanyi. Di tengah lagu, tiba-tiba Yang Taesan naik ke atas panggung dan melanjutkan lagu bersama mereka, memakai topi dan kacamata hitam alay. Penonton heboh, wah, keren banget. Siapa dia? Mahasiswa hukum baru, kan? Dong Seong sangat terkejut. Ah, dia, bukankah dia si bajingan dari pantai waktu itu? Lirin yang mendengar suara Dong Seong terkejut. Apa? Bukankah itu Dong Seong? Tapi, tadi dia bilang, bajingan. Apa itu maksudnya Taesan? Saat lagu selesai, Taesan berkata, ayo kita bersenang-senang lagi. Salah satu profesor tampak terkejut, apa masih ada lagi? Taesan dan Seoryon kembali bernyanyi. Lagu kedua pun dimulai. Penonton, terutama para wanita, berteriak heboh, lagunya enak banget. Suaranya juga indah. Profesor tadi dan Lirin sama-sama mengacungkan jempol, menunjukkan kekaguman mereka. Namun di tengah lagu, Taesan berkata dalam hati, Jinji, nona ini akan semakin liar, seperti yang pernah kau ajarkan. Taesan pun menari dan memeluk Seoryon, membuat Dong Seong terkejut dan Lirin mulai meneteskan air mata. Taesan. Tapi penonton bersorak semakin antusias, Yang Taesan. Yang Taesan. MC akhirnya mengumumkan, pemenangnya adalah mereka. Penampilan ini bahkan lebih bagus dari Park Jin Hyun dan Octasion. FOB melambaikan tangan, terima kasih semuanya. Kami cinta kalian. Namun profesor tadi, yang ternyata bernama Yang Myongki, memprotes, ini curang. Ini kontes bakat, kenapa ada grup? Taesan menanggapi, Profesor Yang Myongki, setahuku tidak ada batasan dalam kontes ini. Dikatakan mahasiswa bebas berkreasi sesuai kemampuannya, bukan? Profesor itu berkata terbata, iya, tapi cara seperti ini tidak adil. Taesan balas, Profesor, bukankah kau tadi juga menikmati pertunjukan? Bahkan ikut berdansa. Penonton membela, itu benar. Penampilan mereka luar biasa. Fakultas hukumlah yang terbaik, sorak yang lain. Taesan mengucap terima kasih kepada semuanya, terima kasih, semuanya. Scene terakhir berpindah ke sebuah perumahan elit. Di sana, Dong Seong menelepon seseorang. Ketua departemen, katanya, ya, ada yang bisa saya bantu. Apakah kau tahu tentang girl group FOB? Maksud Anda grup rookie FOB? Ya, kalau begitu, lebih mudah bicara. Bersiaplah untuk menghubungi FOB. Aku ingin bertemu dengan anggota bernama Seoryon secepat mungkin. Baik, Ketua, akan segera saya laksanakan. Dong Seong lalu berkata dalam hati, hahaha. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan di negara ini. Aku salah satu dari top 10 orang terkaya. Lihat saja, Ketua Cha Taesan, mahasiswa baru Fakultas Hukum. Dasar bajingan, kau belum tahu seberapa tinggi langit itu. Berani-beraninya masuk ke mulut harimau. Awas saja, bangsat.